Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Yuhu guys, welcome back di my YouTube channel di konten The Art of Acting. Oke guys, masih dengan sumber yang sama, mari kita selesaikan ini. Jadi nggak ngambil semua adegan di filmnya, jadi hanya beberapa aja biar nggak boring juga, karena banyak film-film yang bisa kita ambil saripati pembelajarannya guys. Kita bakal ambil 2 adegan lagi di filmnya Bumi Manusia ini, yaitu adegan waktu makan malam, terus kedatangan si Tuan Melemanya, terus adegan di sidang, waktu perebutan tentang hak si analis. Oke, kita langsung saja ke videonya. Ini si Tuan Melemanya lagi mabuk berat ceritanya. Meneer Herman Mellema. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Nah, ini nggak tahu ngambil aktornya dari mana nih, yang orang Belanda asli ini nih. Respon kejijiannya nggak nampak menurut gua. Ya mungkin nggak tahu karena ditutupi sama kumisnya yang terlalu lebat itu, tapi yang jelas kurang enak aja motivasinya melontarkan dialog siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet. Jadi yang kebayang sama gua si adegannya itu si Suhrab dulu berdiri terus nyapa dulu si Tuan Melemanya. Nah udah itu baru kan lirikannya dulu ke si Mingke. Harusnya si Tuan Melemanya ngelihat nih anak udah pribumi terus nggak ada sopan santun, makin jijik kan, barulah dialog siapa suruh apa sih tadi dialognya? Coba. Meneer Herman Mellema. Siapa kasih kowe? Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Nah maksudnya itu pun dialognya kurang ada intonasi di sana, kurang ada bukan kiasan, intinya ngefat gitu dialognya. Jadi nggak ada variasi di sana dialognya. Jadi siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Nah, jadi sentakan monyet yang terakhirnya itu yang ngebuat respon semua yang lagi makan itu bener-bener terkejut. Kalau si Nyai Ontosoroh bener-bener sudah mulai merasa tidak nyaman dan mulai marah di sana dengan sikap suaminya. Kalau si analis sudah mulai bener-bener takut, terus nangis kecil harusnya. Oke, kita lanjut dulu. Izin datang kemari, monyet? Denk jij soms dat wanneer ini pakai bahasa Belanda. Je mengt met Europeanen en een beetje Nederlands spreekt, dat je dan ook een Europeaan wordt? Nee. Jij bent en blijft een aap. Hou je mond. Ini si Nyai Ontosorohnya sudah mulai marah. Eropa gila sama saja dengan pribumi gila. Nee. Ga naar je kamer. Pas op.
Oke sih. Darsam. Adegan ini oke-nya Ontosoro. Je dronken schap. Ritme sama permainan intonasinya bagus Nyai Ontosoro. Cuman yang sangat disayangkan di sini ketika si si Tuan Melemanya ini menjelaskan tentang jangan ya meskipun pakai bahasa Belanda kan dia menjelaskan tentang apa meskipun kamu sudah memakai jas bahwa tetap kamu itu seorang pribumi. Nah, maksudnya ekspresi si Minke-nya pun di sini masih kayak apa ya, dari pertama kedatangan dia ke rumah si Nyai Ontosoro ini sampai ke adegan ini pun menurut gue sama aja cara beraktingnya, cara merespon ketika orang lain berdialog, terus dia merespon dengan hanya ekspresi. Nah itu ekspresinya itu sama aja gitu loh, nggak ada pembedaan di sana, nggak ada pembedaan suasana di sana. Jadi menurut gue di sini sayang banget gitu peran si Minke yang diperankan oleh si Dylan. Kalau menurut gue sorry itu saya itu sangat ngeplet, nggak ada perbedaannya. Kayak kita lanjut dulu. Kom, we gaan. Diam, An. Itulah papamu. Nah ini aduh yang sangat gua kemarin gua maksud dengan motivasi. Maksud kan si Nyai Ontosoro itu ngomong diam, An. Oh, berarti konotasi diam itu kan kalau misalkan ada seseorang yang bilang diam, kalau dia nggak bergerak ya nangis. Maksudnya ya diam, jangan berisik, atau misalkan ada apa jadi diam. Nah, nggak harusnya menjadi apa ya, menjadi rangsangan yang enak buat si Nyai Ontosoro buat diam. Jadi cuma tadi itu kelihatan yang cuman kelihatan menurut gue itu si analis itu cuman ya sedih, tapi sedihnya tuh kayak sedih ya memang sih dibuat-buat karena emang lagi acting. Cuman maksudnya nggak natural gitu loh, nggak natural, sama belum kelihatan bener-bener nangis karena ketakutan. Terus gimana sih normalnya orang yang nangis gitu, entah itu sesenggukan, entah apa, nangis yang tetap kedengeran gitu loh, tetap kedengeran nangisnya, bukan hanya mengkernyitkan dahi doang. Nggak masuk stimulusnya ke si Nyai Ontosoro ketika dia bilang diam, An. Nah ketika si Nyai Ontosoro bilang diam, An, barulah sedikit mereda suara tangisannya. Oke, kita lanjut dulu. Jangan anggap aku biadabnya. Itu semua demi kebaikannya. Maafkan ayahku, Mika. Nah, di sini nggak masuk ke apa ya, ke dalam penilaian gua, dalam artian gini. Apa si Nyai Ontosoro kan tadi bilang dialog terus dilanjutin sama si analis. Nah harusnya apa ya, dari ketiga aktor ini ketika action harusnya ya yang balik gua kemarin omongin, sebab akibatnya harus ditimbulin gitu teman-teman. Kayak misalkan si Minke, coba kita ulang lagi ya. Itulah papamu. Nah, dia mulai duduk. Jangan anggap aku biadab. Harusnya jangan dulu duduk kalau menurut gua. Tapi bener-bener matung aja dulu, jangan terus kan dialog nih si Nyai Ontosoro, jangan anggap aku biadab nyo. Terus dilanjutin sama si analis nih. Semua demi kebaikannya. Maafkan ayahku, Mika. Nah, maafkan ayahku Minke. Nah, di sanalah baru mulai duduk perlahan. Jadi biar ada motivasinya gitu. Maksudnya
kalau dianya langsung duduk ketika sudah ada pertengkaran seperti itu kayak kayak dia udah lama kenal sama si Nyai Ontosoro gitu loh. Jadi nggak make sense aja menurut gua. Oke, kita lanjut. Parci ya. Sayangnya Tolong celokno Darsam. Nah, ini udah ke ini nih, satu lagi ada adegan menarik waktu si Minke mau pulang. Diantarin sama si Darsam. Ini si Minkenya pamit. Maafkan ya, Nyo. saya pamit dulu. Permisi. Nah, aduh, ini eye contact-nya kurang banget menurut gua. Si Minke ketika bilang saya pamit, terus lirikan bedakan lirikan hormat ke si Nyai Ontosoro dan lirikan ketertarikan sama si analis. Kurang, tadi ada sedikit lirikan tapi cuman kayak segan gitu loh. Jadi kedua-duanya maksudnya kasih lirikan yang seakan-akan punya ketertarikan, enggan mau pulang gitu loh, berat untuk pulang. Nah itu tuh nggak nampak si eye contact-nya itu si Minke. Oke, kita lanjut dulu. Sinyo. Nah ini dipanggil sama si Nyai Ontosoro. Betul tadi kamu mencium analis? Nah, aduh. Hah. Ngeplos boy, serius ngeplos. Jadi ketika si Nyai Ontosoro bilang Nyo. Nah, balik badannya pun kayak, maksudnya gimana ya? Terlalu apa ya? Terlalu tidak ada beban gitu loh dengan kejadian yang sedang makan tadi, lantas kejadian si analis yang kabur ketika dicium sama dia. Maksudnya kan itu banyak gejolak, banyak kejadian di sana. Harusnya ketika dipanggil lagi, aduh, nah aksen itunya yang kurang dapat. Jadi acting yang paling bagus itu adalah seorang aktor yang memerhatikan detail-detail pada saat acting atau respon pada saat dialog orang lain. Gitu loh teman-teman. Jadi ketika si Nyai Ontosoronya manggil Nyo, aduh, apalagi nih mau manggil lagi, nah berbalik badannya dengan seakan beratnya itu loh, nggak nampak, nggak kerasa gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Coba sekarang sekali lagi di depanku. Nah, sorry, tadi itu kan dialog dulu nih si Nyai Ontosoro. Apakah benar kamu tadi mencium anakku? Nah, itu respon kagetnya, ya Allah, ya Tuhan, sama aja gitu loh si Minke ini datar, nggak ada perbedaan reaksi di sana, responnya kurang. Jadi maksudnya ketika aduh dipanggil lagi ada apa nih, terus dialog kan si Nyai Ontosoro, apakah kamu benar mencium anakku tadi? Aduh, gimana ketahuan nih. Nah maksudnya ekspresi-ekspresi kecil kayak gitu tuh nggak nampak yang harusnya ditampakkan oleh seorang aktor. Jelinya seorang aktor itu harusnya di sana. Terus ada kaget yang kedua nih. Terus bilang kan si Nyai Ontosoro, coba sekarang lakukan lagi di depanku. Anjit. Ini gila, gue harus nyium cewek di depan ibunya gitu loh. Maksudnya serba salahnya ini, lakuin gaknya itu nggak dapet. Kayak orang plongo nggak jelas ini si Minke ini. Oke, kita lanjut dulu. Ayo. Kom. Mama. Sini. Nah, jadi ayo An, kom itu kesini, ayo An, kom. Si analis kan bilang, mama. Jadi kayak mamanya itu, ya Allah, kayak yang mah minta makan. Aduh ya Allah. Maksudnya kalaupun mau seperti itu, apa ya, ketika
ini nih maksudnya kasih variasi suasana di sini ya. Come on, ayo ke sini. Nah, itu pun coba kasih variasi dengan apa pura-pura ngambek gitu. Kalau gimana sih? Ayo ke sini. Ayo ke sini. Nah, maksudnya kan bukan bener-bener marah, cuman jadi hiasan aja gitu loh si dialognya biar nggak monoton dan ada suasana yang terbangun di sana. Nah, si analisnya pun aduh jangan kayak yang orang anak yang lagi minta makan sama orang tuanya mama. Jadi ngeplos banget gitu kayak gue ngerti maksudnya cuman hanya dialog mamah itu yang gue bilang yang sudah gue bilang di konten-konten yang sebelumnya di pembahasannya untuk Bumi Manusia ini. Jadi peran si analis itu memang gak banyak berdialog, tapi sekalinya berdialog itu bener-bener yang menurut gue sulit kalau si aktornya gak bener-bener apa yang ngegali dan memanfaatkan bagaimana dialog yang cuman seempret bisa jadi sesuatu gitu loh. Contohnya yang tadi cuman bilang mama, ya udah cuman mama nggak jadi apa-apa maksud gua. Jadi mamah yang bilang mamah yang kebayang sama gua itu mamah apaan sih, gua udah nyerita tapi malah apa istilahnya bilang ke orang gitu loh. Ya gimana gitu loh. Nah, nggak nampak mama. Nah, nggak gregetnya manjanya itu nggak kurang menurut gua. Cuman yang tadi yang ketangkap abah gua, mama ngeplos udah. Itu lanjut dulu. Hayo, Nyo. Aku perlu tahu apakah anakku berbohong atau tidak. Hayo. Nah, ini enak nih. Maksudnya permainan. Jadi kalau bahasa guanya itu acting dalam acting. Jadi kan maksudnya acting dalam acting itu gini. Dia kan sedang berperan. Terlalu ini pembahasan penjelasannya. Ini gini, acting dalam acting itu kan si ini itu lagi adegan untuk nyuruh dan perlu ditegaskan bahwa si Nyai Ontosoro itu tidak ada kebencian sama sekali sama si Minke. Itu sebetulnya si Nyai Ontosoro itu sangat suka kepada si kepada si Minke sebetulnya. Jadi di sini ya acting dalam acting harusnya. Jadi ketika tadi dialog, Nyo lakukan itu sekarang biar aku tahu anakku berbohong atau tidak. Tegas aja harusnya, jangan jadi kayak pura-pura marah gitu loh. Maksudnya acting dalam acting itu gitu. Pura-pura marah tuh gimana? Ayo lakukan dengan tegasnya Nyai Ontosoro. Ayo lakukan Nyo. Aku pengen tahu apakah anakku berbohong atau tidak. Nah, maksudnya dikasih acting dalam acting tuh enak gitu loh. Ritme suasananya tuh dimainin sama si aktor-aktor yang hanya bertiga ini. Nah, respon si Minke balik lagi, responnya isi lagi, jangan kayak yang mau step boy. Lanjut. Nyo. Nah, ini mulai Nyo. Jadi balik lagi nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu ini memang arahan dari sutradaranya langsung Mas Hanung atau memang tafsirnya cuman hanya gini-gini aja nih aktornya. Maksud gua balik lagi begitu sangat amat pentingnya tafsir dialog menurut gua di sini. Bener-bener nggak ada, kayak seakan-akan si aktornya itu nggak pernah bedah dialog, nggak pernah ngebedah nih respon gua ketika adegan ini harus ngapain ya. Kayaknya nggak terlihat, nggak nampak aja gitu di sini. Ya salah satu contoh kecilnya waktu si dengan memberanikan diri mencium si Anlis di depan ibunya dengan jalan santai begitu aja, terus nyosor aja ngeplet. Menurut gua nggak jadi apa-apa gitu loh.
Ya logikanya aja gitu, ketika ada seorang ibu atau seorang orang tua lah gue bilangnya. Terus ada yang ngapel terus tiba-tiba nyuruh sok cium anaknya. Perasaan lu gimana ketika lu disuruh cium orang tuanya? Ya nggak mungkin dong depan orang tuanya kalau misalkan elunya cinta ya sama si ceweknya, terus tiba-tiba ketika orang tuanya udah nyuruh kayak gitu, nyosor dengan dinginnya gitu, ceplok-ceplok beres. Nanti nggak ada spesial.